Suasana di Rumah Sakit Pusaka Sejahtera malam itu begitu sunyi. Lampu lorong hanya menyala setengah. Sisanya gelap dan berkedip pelan seperti kelelahan menunggu ajal bangunan tua itu. Rumah sakit ini sudah berdiri sejak zaman kolonial, dan kabarnya akan ditutup permanen minggu depan. Malam ini adalah shift terakhir bagi Nina, seorang perawat muda berusia 26 tahun, yang baru 1 tahun bekerja di sana. Nina bukan tipe penakut. Ia dikenal tenang, bahkan saat harus menghadapi pasien kritis sendirian di ruang UGD. Tapi malam ini terasa berbeda. Dari sejak masuk melalui gerbang besi yang sudah berkarat, bulu kuduknya berdiri tanpa alasan. Seperti ada yang memperhatikannya. Shift terakhir, tinggal semalam lagi. Bisa tidur tenang setelah ini. Gumamnya sambil mengikat rambut ke belakang. Temannya, Rino, seorang satpam parubaya yang sudah lama bekerja di sana, sedang duduk di pos keamanan dekat lobi. Ia tersenyum kecut saat melihat Nina datang. "Kamu yakin mau ambil shift malam ini, Nin? Rumah sakit ini suka ribut kalau mau ditutup." Nina tertawa kecil. "Yah, katanya semua cuma cerita orang tua. Lagian cuma semalam ini. Besok libur panjang, Pak Rino." Rino tak membalas. Tatapannya kosong ke arah lorong barat. Lorong yang sejak dulu terkenal sebagai tempat paling angker. Banyak cerita beredar, tapi Nina menganggap itu semua cuma sugesti. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Nina mulai berkeliling memeriksa ruang pasien. Semua kosong. Bangsal sudah ditutup. Hanya ruang IGD yang masih aktif hingga tengah malam. Itu pun tak ada pasien malam itu. Saat Nina melangkah melewati lorong utama, terdengar bunyi klik seperti gagang pintu bergerak sendiri. Ia berhenti, menoleh, namun tak ada siapapun. Hanya kursi roda tua di ujung lorong yang bergoyang perlahan. Angin malam menerobos jendela yang sedikit terbuka. Tapi aneh, hawa dinginnya terasa seperti napas seseorang yang meniup langsung ke tengkuk Nina. Ia menoleh cepat. Tak ada siapapun. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Tenang, Nin, cuma angin," katanya, mencoba menenangkan diri. Saat kembali ke ruang jaga, Nina melihat monitor CCTV yang menunjukkan lorong barat. Pandangannya terpaku. Ada sesosok wanita berpakaian pasien putih berdiri diam, menatap lurus ke arah kamera. Tapi Nina yakin, semua kamar pasien sudah kosong sejak siang. Tidak ada pasien lagi. Nina menatap monitor CCTV dengan mata membelalak. Sosok wanita berpakaian pasien itu tidak bergerak sedikit pun. Berdiri tegak, menunduk sedikit, dengan rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. "Apa itu, pasien?" gumamnya pelan, walau pikirannya menolak. Ia langsung menekan tombol interkom. "Pak Rino, bisa cek lorong barat sebentar? Kayaknya ada yang aneh." Suara dari walkie-talkie terdengar pelan dan berderak. "Lorong barat? Gak ada siapa-siapa di situ tadi pas saya muter. Tapi saya cek lagi ya." Beberapa detik kemudian, terlihat dari monitor kamera, Rino muncul di ujung lorong barat. Ia melangkah dengan senter kecil di tangannya, menyorot ke segala arah. Nina memperhatikan dengan napas tertahan. Sosok wanita itu sudah tidak ada. Hanya dinding kosong dan bayangan lampu yang goyah. Rino berdiri di tempat sosok itu tadi berada. Ia menoleh ke kamera, mengangkat bahu seolah berkata, "Kosong." Nina menelan ludah. "Mungkin cuma bayangan," katanya, berusaha menyangkal. Namun saat ia kembali duduk, suara ding dari lift tua yang jarang dipakai terdengar. Ia menoleh ke monitor. Pintu lift lantai 3 terbuka sendiri. Tidak ada siapapun keluar. Tapi pintunya tetap terbuka. Terlalu lama. Nina tahu betul. Lift itu hanya bisa digunakan dengan kunci khusus. Bahkan petugas pun jarang berani naik ke lantai 3 malam-malam, karena lantai itu sudah tidak digunakan sejak renovasi gagal 2 tahun lalu, setelah insiden kebakaran kecil dan kematian mendadak salah satu pasien jiwa. Penasaran bercampur cemas, Nina memutuskan untuk naik. Ia membawa senter dan mengenakan jaket panjang. Rino yang baru kembali ke pos lobi langsung menyadari gelagat Nina. "Kamu mau ke atas? Lantai 3? Jangan, Nin. Sejak kejadian dulu, tempat itu
bukan untuk orang hidup. Nina terdiam, tapi langkahnya tidak berhenti. Saya cuma mau pastikan semua aman, Pak. Lagi pula saya kan perawat jaga. Tanggung jawab saya. Rino hanya menghela napas, lalu duduk kembali. Wajahnya tampak muram, seperti menyimpan sesuatu yang tak pernah ia ceritakan. Nina masuk ke dalam lift. Tombol angka 3 menyala sendiri saat pintu tertutup. Ia menekan tombol darurat, tapi lift tetap berjalan. Ting! Pintu terbuka perlahan. Lantai 3 gelap gulita, debu menumpuk, dan bau menyengat seperti kain basah yang membusuk. Langkah Nina masuk ke lorong sunyi itu, dan saat pintu lift menutup sendiri di belakangnya, suara langkah kaki terdengar menggema dari ujung lorong. 1 langkah, 2 langkah, tapi bukan dari kakinya. Langkah-langkah itu terus terdengar. Pelan, lambat, namun pasti, seolah menandakan kehadiran sesuatu yang tidak ingin terlihat, tapi ingin dirasakan. Nina berdiri diam di tengah lorong lantai 3. Senter di tangannya mulai bergetar karena gemetarannya sendiri. Dinding di sekitarnya penuh dengan noda kelembapan, cat mengelupas, dan bau obat-obatan lama bercampur dengan sesuatu yang amis. Tok, tok, tok. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan dari salah satu pintu kamar di sisi kanan. Nina menoleh. Di atas pintu kayu tua itu tertempel plakat besi, 308. Ia mendekat perlahan. Ketika hendak menyentuh gagang pintu, udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Nafasnya mulai terlihat, seolah dia berdiri di dalam lemari pendingin. Ia mencoba membuka pintu kamar 308. Terkunci. Tapi dari dalam, terdengar suara lirih, nyaris seperti bisikan. Tolong, aku di sini. Nina langsung mundur 1 langkah. Matanya membelalak. Suara itu, lembut, lirih, tapi penuh penderitaan. Apakah itu suara hantu? Atau seseorang benar-benar terjebak di dalam? Ia mengeluarkan radio komunikasi. Pak Rino, saya di lantai 3, di depan kamar 308. Ada suara dari dalam ruangan. Kayak minta tolong. Diam. Tak ada balasan. Pak Rino. Ulangnya lagi. Tetap hening. Nina mencoba menelepon pakai ponsel. Tak ada sinyal. Tiba-tiba, suara dari dalam kamar kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Dia membakar kami. Semua dikurung. Tolong, jangan biarkan dia keluar. Nina terpaku. Kata-kata itu membuat darahnya berdesir dingin. Dia membakar kami. Ia menunduk. Di celah bawah pintu, terlihat sesuatu mengalir. Cairan merah gelap. Bukan air. Bukan cat. Terlalu kental. Terlalu pekat. Seperti darah. Nina mundur panik. Lalu mendadak, pintu kamar 308 bergetar hebat dari dalam. Seolah ada sesuatu yang mencoba mendobrak keluar. Deuge. 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 Senter Nina berkedip. Lampu lorong menyala dan mati secara acak. Telinganya berdengung, dan suara wanita dari dalam kamar berubah. Menjerit. Jangan buka pintunya. Jangan buka. Nina berlari secepat mungkin ke lift. Tapi saat ia menekan tombol, lampu indikator menunjukkan sesuatu yang membuat jantungnya nyaris berhenti. Lift sedang bergerak naik sendiri. Menuju lantai 3. Pintu lift terbuka perlahan. Kosong. Tapi suara berat terdengar dari dalam. Kamu sudah dipanggil. Nina berdiri terpaku di depan lift terbuka. Ruangan logam itu kosong, namun hawa yang keluar terasa menyesakkan. Seperti ada sesuatu yang tak kasat mata ikut keluar bersamanya. Kamu sudah dipanggil. Suara itu tidak berasal dari dalam lift, tapi langsung muncul di kepalanya. Seperti bisikan yang menyelusup lewat tulang belakang. Dingin. Ejem. Dengan tangan gemetar, Nina menekan tombol 1. Pintu lift menutup. Namun alih-alih turun, lift berguncang keras dan tiba-tiba berhenti. Lampu mati. Gelap total. Lalu, layar angka di atas berubah warna. Merah. Dan muncul angka baru. 4. Lantai 4.
Tapi, rumah sakit angker ini hanya punya 3 lantai. Nina menjerit panik. Ia memukul-mukul tombol darurat. Tapi tidak terjadi apa-apa. Lalu tiba-tiba lift bergerak naik. 1 tingkat ke atas. Pintu terbuka perlahan. Dan yang terbentang di depan Nina, bukan rumah sakit, melainkan koridor panjang gelap, dipenuhi kabut putih tipis. Dindingnya bukan beton atau keramik, melainkan seperti kulit manusia yang membentang, berdenyut perlahan. Langit-langit menggantung tali infus yang menjuntai seperti jerat. Di kejauhan, terdengar isak tangis, dan suara logam berderak. Nina berdiri di ambang antara realitas dan sesuatu yang lain. Tapi kakinya melangkah sendiri, masuk ke lantai 4 itu. Seketika, suasana berubah. Ia seperti kembali ke masa lalu. Lorong yang ia lewati kini menyerupai bangsal psikiatri tua, lengkap dengan ranjang besi dan pasien-pasien yang terkurung. Di salah satu kamar, Nina melihat seorang gadis muda dalam seragam rumah sakit, menangis dan mencakar dinding. "Jangan biarkan dia membakar kami. Dia dokter. Tapi dia gila. Dia bilang kami harus dibersihkan dari dosa." Nina mendekat. Tapi saat ia menatap gadis itu lebih lama, wajahnya berubah menjadi wajah Nina sendiri, tapi dengan luka bakar parah di sekujur tubuh. Brak! Semua lampu padam. Teriakan memekakan telinga menggema di lorong. Dan saat Nina menoleh, ia melihat seorang pria berseragam dokter, berdiri di ujung koridor. Wajahnya kosong. Matanya hitam. Di tangannya, ia menggenggam obor api menyala. "Kau tak boleh keluar sampai kau tahu siapa dirimu yang sebenarnya." Lift di belakangnya menghilang. Pintu-pintu bangsal mulai terbuka satu persatu. Dan dari dalamnya, pasien-pasien yang terbakar mulai merangkak keluar, mengejarnya. Nina lari, tapi lorong seperti tak berujung. Dan di tengah teror itu, ia sadar, ini bukan mimpi buruk biasa. Ia sudah masuk ke dimensi lain. Rumah sakit angker punya rahasia yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Nina berlari tanpa arah. Lorong demi lorong berubah bentuk seolah hidup. Setiap tikungan bukan menyelamatkan, tapi justru menjerumuskan lebih dalam ke dunia yang aneh ini. Suara pasien-pasien yang terbakar masih menggema di belakangnya. Erangan, jeritan, dan suara daging yang meleleh membuat telinganya nyeri. Tiba-tiba, ia terhenti di depan sebuah ruangan operasi tua. Lampu di atas pintu berwarna merah dan berkedip. Entah kenapa, kakinya melangkah masuk. Cetak! Pintu menutup sendiri di belakangnya. Ruangan itu penuh asap dan bau hangus. Di tengah ruangan berdiri sebuah meja operasi logam berkarat, dan di atasnya, seseorang terbaring dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya hangus separuh. Mata terbelalak. Mulut menganga seperti ingin menjerit. Namun tak bersuara. Di dinding, tertempel banyak foto pasien. Nina mendekat dan menatap satu persatu. Mereka semua pernah dirawat di rumah sakit ini. Tapi yang membuat jantungnya berhenti sesaat adalah saat ia melihat foto terakhir. Foto dirinya. Dengan tulisan di bawahnya. Subjek. Nina. Status. Kembali. Seketika, suara derit logam terdengar di belakangnya. Dokter dengan obor itu kembali muncul. Kali ini berdiri di samping meja operasi. Tapi kini, wajahnya mulai terlihat jelas. "Apa kau pikir bisa menyelidiki tempat ini tanpa membayar harga, Suster Nina?" Nina mundur. "Siapa kamu? Apa yang terjadi di rumah sakit ini?" Dokter itu berjalan perlahan ke arah Nina. Dan setiap langkahnya membuat lantai bergetar. "Dulu, kami percaya kami bisa menyembuhkan dosa dengan api. Pasien-pasien ini, mereka kotor. Dan api adalah pembersih paling murni. Tapi ada yang mencoba melaporkan kami. Seorang perawat muda, yang akhirnya juga ikut terbakar." Nina merasakan perih di kulitnya, seolah luka lama kembali terbuka. Kilasan demi kilasan muncul dalam pikirannya. Jeritan, api, tubuh-tubuh yang dikurung. Apakah dia pernah ada di tempat ini sebelumnya? Dokter itu mendekatkan wajahnya. "Kau tahu siapa dia, Nina? Kau adalah dia." Nina pingsan.
Namun sebelum kesadarannya hilang, ia mendengar satu kalimat lagi. "Selamat datang kembali, perawat pengkhianat." Nina terbangun dengan tubuh gemetar. Ia terbaring di sebuah ranjang besi berkarat. Kedua tangan dan kakinya diikat. Suara detak jam terdengar pelan, tapi anehnya berdetak terbalik. Ia mencoba menjerit, namun mulutnya seperti terkunci oleh rasa takut yang menyesakkan dada. Ruangan ini lebih mirip ruang interogasi kuno, dindingnya dari batu lembab, dan hanya diterangi lampu gantung yang berayun perlahan. Suasana dingin, berbau darah kering dan terbakar. Dari balik bayangan, muncullah seorang wanita tua mengenakan seragam suster. Wajahnya rusak terbakar separuh, namun matanya tajam memandangi Nina. "Sudah lama kami menunggumu kembali, Nina. Dulu, kau melaporkan kami ke polisi. Tapi sebelum kebenaran keluar, kebakaran itu membungkam segalanya." Nina berusaha mengingat. Kepalanya sakit, tapi satu demi satu ingatan mulai muncul. Ia memang pernah bekerja di sini. Ia menemukan praktik keji di ruang bawah tanah. Ia mencoba melaporkan. Tapi sebelum sempat, api melalap rumah sakit ini, termasuk dirinya. Tapi, jika ia mati, kenapa sekarang ia hidup kembali? Wanita tua itu melanjutkan. "Jiwa orang yang mati dengan amarah tidak pernah benar-benar pergi. Kau kembali karena tempat ini belum selesai denganmu. Kami semua belum selesai denganmu." Lalu, suster itu membuka sebuah buku catatan tua. Di dalamnya tertulis nama-nama pasien, dan perawat, dan korban. Halaman terakhir tertulis, "Nina Rahmawati, pengkhianat, terbakar hidup-hidup, namun kembali." Suster itu menyeringai, lalu mengeluarkan sebuah jarum suntik besar berisi cairan hitam. "Kita akan mulai terapi pembersihan, seperti dulu." Nina meronta, tapi tali di tangan dan kakinya makin kencang. Saat jarum itu mendekati lehernya, buk! Pintu ruangan mendadak terbuka. Seorang pria berdiri di ambang pintu, mengenakan pakaian petugas keamanan RS. Wajahnya tegang, napas terengah. "Nina, kau harus keluar dari sini sekarang." Suster tua itu berteriak marah, dan ruangan mulai bergetar. Cahaya mendadak berubah merah menyala. Sang satpam melemparkan tabung pemadam api ke arah lampu, menghancurkannya dan menciptakan kegelapan total. Di tengah kekacauan itu, Nina berhasil dilepaskan dan keduanya lari keluar, melewati lorong yang kini penuh bayangan mengerikan. Tapi sebelum keluar, Nina berbalik sebentar, dan melihat dirinya sendiri sedang terbaring lagi di ranjang tadi. "Apa aku masih hidup?" Suara-suara mulai berbisik lagi di kepalanya. "Kau belum bebas. Rumah ini belum melepaskanmu." Langkah-langkah mereka menggema saat Nina dan satpam itu, yang akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Darman, menyusuri lorong-lorong gelap rumah sakit yang terasa semakin tak berujung. Darman tampak mengenal setiap sudut gedung ini, seolah ia menyimpan rahasia yang sama lamanya dengan tempat itu sendiri. "Kau bilang rumah ini belum melepaskanku. Maksudmu apa?" tanya Nina sambil berlari kecil. Darman hanya menjawab singkat, "Kau akan tahu, tapi kita harus ke bawah dulu. Tempat di mana semuanya dimulai." Mereka tiba di sebuah lift tua berkarat yang sudah tak berfungsi bertahun-tahun. Namun Darman mencongkel pintunya dengan linggis dan memperlihatkan lubang vertikal gelap dengan tangga besi di sisi dalamnya. Ruang bawah tanah ini tak ada di denah manapun. Bahkan tak ada yang tahu keberadaannya, kecuali mereka yang sudah pernah mati di sini. Nina ragu, tapi dorongan kuat di dalam dirinya membuat ia tetap memanjat turun bersama Darman. Tangga itu seperti tak berujung. Setiap anak tangga menurunkan mereka lebih dalam, dan suhu di bawah semakin dingin, bukan dingin biasa, tapi dingin yang menyengat sampai tulang. Akhirnya mereka tiba di bawah, dan tampaklah sebuah koridor batu yang dipenuhi coretan dinding aneh, seperti mantra dan simbol kuno. Bau busuk memenuhi udara, aroma daging busuk, darah basi, dan arang terbakar. "Apa tempat ini?" bisik Nina. Darman berhenti di depan pintu besar besi berkarat. Di atasnya tertulis dengan darah kering, "Ruang penyucian." Darman menatap Nina dalam-dalam. "Disinilah puluhan pasien,
staf, bahkan anak-anak, disiksa dan dibakar hidup-hidup. Mereka bilang itu bagian dari ritual penyembuhan. Tapi sejujurnya, itu adalah kultus. Dan kau, Nina, dulu mencoba menghentikannya. Nina gemetar. Fragmen-fragmen ingatan kembali muncul. Suara tangis, api menjilat kulitnya, ruangan ini, dan satu wajah. Kepala dokter yang memulai segalanya. Dokter Gunawan. Tapi yang paling mengejutkan, wajah pria itu sama persis dengan Darman. Nina mundur selangkah. Siapa kau sebenarnya? Darman menunduk. Lalu berkata pelan. Aku adalah bagian dari masa lalumu. Bayanganmu. Dosa yang kau kubur. Aku adalah Darman, tapi juga Dokter Gunawan. Dua sisi yang sama, lahir dari tragedi ini. Ruang mulai bergetar. Suara teriakan-teriakan hantu kembali terdengar di dinding. Suara tangis, tawa gila, dan teriakan memohon ampun menggema dari balik pintu besi itu. Sekarang pilih. Nina, buka pintu ini dan akhiri semua, atau lari lagi dan terjebak dalam lingkaran selamanya. Nina berdiri di depan pintu itu. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang besinya. Satu langkah lagi akan membawanya pada kebenaran, tapi juga mungkin kematian. Dan di belakangnya, bayangan-bayangan mulai bermunculan di lorong. Pasien tanpa kepala, perawat yang menggantung, anak-anak terbakar. Semua menatapnya. Semua menunggunya. Dengan suara gemetar, Nina memegang gagang pintu besi itu. Setiap detak jantungnya terdengar keras, seolah dunia berputar lebih cepat dari biasanya. Darman berdiri di belakangnya. Wajahnya berubah samar dan misterius, seperti bayangan yang tidak pernah benar-benar ada. Ingat, Nina, apa yang ada di balik pintu ini bukan hanya untukmu, tetapi juga untuk kami yang terperangkap di sini. Nina menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Sementara itu, suara teriakan dari dalam ruangan semakin keras, seolah ruangan itu memanggil-manggilnya, memohon untuk dibuka. Akhirnya, dengan keberanian yang tersisa, Nina mendorong pintu itu. Pintu berderi terbuka perlahan, menampakkan ruang yang dipenuhi asap tebal, bau pembakaran yang pekat, dan cahaya merah yang menyala-nyala dari api yang tak pernah padam. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja batu besar dengan lilin-lilin hitam yang membakar seluruh ruangan dalam kegelapan yang aneh. Di atas meja itu, terbaring tubuh-tubuh yang tampak seperti korban ritual. Sebagian tubuhnya hangus, sebagian lainnya hanya tersisa kerangka yang rapuh. Nina merasa muntah, tapi ia menahan diri. Sesuatu di dalam ruangan ini seperti menariknya untuk maju. Itu adalah ruang penyucian, Darman berkata dengan suara berat. Tempat di mana semua dosa dicuci dengan api. Para korban ini, mereka adalah bagian dari percobaan. Nina berlari menuju meja batu itu, matanya memindai setiap wajah yang tampak mengenalnya. Wajah-wajah yang pernah ia temui, atau lebih tepatnya, yang pernah ia periksa dalam catatan medis. Salah satu wajah itu terkenal. Wajah seorang anak kecil yang pernah meninggal di rumah sakit ini akibat kebakaran besar. Wajah yang selalu menghantuinya dalam mimpi-mimpi buruknya. Anak itu. Nina berteriak, mencoba mengingat. Namanya Arka. Dia anak yang dulu dirawat di sini. Dia. Tiba-tiba, Darman menyentakkan tangan Nina, menariknya menjauh dari meja batu itu. Itu bagian dari permainan mereka. Nina, mereka akan terus memperlihatkan wajah yang kau kenal agar kau merasa bersalah. Tapi itu tidak akan menyelesaikan apa-apa. Sudut ruangan mulai gelap. Nina merasa tubuhnya semakin lelah. Dingin yang menusuk tulang mulai membuatnya gemetar hebat. Sesuatu mulai tergerak di dalam bayangan. Suara lirih memanggil namanya. Apa yang kau inginkan? Tanya Nina, mencoba mencari sumber suara itu. Suara itu semakin dekat, tetapi tidak ada seorang pun di sekitar. Darman menatapnya dengan tatapan penuh makna. Kau sudah terlalu dalam, Nina. Tak ada jalan keluar dari sini, kecuali kau membuat keputusanmu sekarang. Pintu ruangan tertutup sendiri dengan suara yang menggelegar. Nina dan Darman terperangkap dalam kegelapan. Mata Nina mulai berkedip-kedip,
seolah dunia mulai berputar. Dalam keheningan itu, sebuah bayangan hitam besar muncul di depan mereka, mengikuti gerak tubuh Nina seperti bayangan hidup. Selamat datang kembali. Nina, sudah lama kau tidak mampir. Nina terkejut. Itu adalah sosok dari masa lalu yang paling ia takuti, Dokter Gunawan. Kau pikir bisa keluar dengan hidupmu, Nina? Keputusanmu adalah milikku. Dokter Gunawan melangkah mendekat, dan tubuhnya memancarkan energi gelap yang begitu kuat sehingga bahkan udara di sekitar Nina terasa sesak. Namun, di balik matanya yang penuh amarah, ada sesuatu lain. Sesuatu yang lebih menakutkan dari sekadar kekuatan gelap. Aku ingin tahu, Nina, apakah kamu masih ingat apa yang terjadi pada malam itu? Suara Gunawan bergetar, seolah menguji ketahanan jiwanya. Apa yang benar-benar terjadi di rumah sakit ini? Suasana di ruang penyucian itu semakin menyesakan. Dokter Gunawan berdiri di depan Nina. Tatapan matanya yang tajam seolah menembus jiwanya. Semuanya terasa begitu nyata dan begitu menakutkan. Bahkan udara pun terasa lebih berat, penuh dengan ancaman yang tak terucapkan. Apa yang terjadi malam itu? Nina, kau tak ingat? Tanya Gunawan dengan suara yang begitu menegangkan. Aku rasa, kau masih tidak mengerti. Tapi itu wajar. Semua yang terjadi di sini adalah bagian dari ritual yang sangat tua. Nina merasa pusing. Malam itu, dia ingat. Tentu saja, dia ingat. Ada sesuatu yang terjadi. Tetapi kenapa dia tak bisa mengingat semua detailnya dengan jelas? Ada bayangan-bayangan yang datang dalam mimpi-mimpinya. Tetapi kini semuanya terasa seperti potongan-potongan puzzle yang tidak saling terhubung. Kenapa kau melakukan ini? Nina hampir berbisik. Suaranya penuh kebingungan. Gunawan tertawa pelan, mengangguk seolah memahami kegelisahan Nina. Kenapa? Karena kami percaya bahwa kematian bukanlah akhir, Nina, tapi sebuah awal. Kami berusaha menghidupkan kembali yang mati. Kau, sebagai bagian dari percobaan ini, adalah kunci untuk membuka pintu gerbang itu. Tiba-tiba, cahaya lilin di sekitar mereka mulai bergetar, dan suara-suara aneh terdengar dari dalam dinding. Nina merasakan teror yang nyata dalam setiap detik yang berlalu. Sesuatu yang mengerikan sedang menunggu. Gunawan melangkah lebih dekat, dan tubuhnya seolah mulai menghilang perlahan, hanya menyisakan bayangan kabur yang berbicara. Ingatlah, Nina, aku bukan hanya doktermu. Aku adalah penguasa di tempat ini. Aku adalah bagian dari dunia yang kau coba lupakan. Dan sekarang, kau tidak bisa lari. Nina mulai merasakan ketakutan yang sangat mendalam. Semua ini adalah jebakan. Selama ini, ia merasa terjebak dalam rumah sakit ini. Dan kini, sepertinya ia memang sudah terjebak dalam lingkaran setan yang tidak ada habisnya. Tiba-tiba, di balik bayangan Gunawan, terdengar suara langkah kaki yang berat. Bayangan gelap lainnya muncul, lebih besar, lebih mengerikan. Itu adalah wajah-wajah yang telah hilang, korban-korban yang telah terbakar dalam ritual tersebut. Kami menunggu balas dendam. Nina, kami adalah mereka yang tak pernah bisa tenang. Kau tak akan bisa menghindarinya. Semua korban itu, yang mulai terlihat jelas, mulai bergerak mendekat ke arah Nina. Wajah mereka penuh dengan kemarahan dan penderitaan. Seperti bayangan yang tertangkap di dalam lilin, wajah-wajah itu terus meringis, seolah memanggilnya untuk membayar harga atas semua yang telah terjadi. Tidak, teriak Nina, merasa terperangkap. Ini semua bukan salahku. Aku hanya... Tiba-tiba, ruang itu berubah. Tempat itu terbalik. Dinding runtuh, lantai terbelah, dan Nina terjatuh, terhempas ke dalam kegelapan yang semakin dalam. Nina terbangun di dalam ruangan gelap yang tidak dikenalnya. Pencahayaan yang redup hanya datang dari lampu lilin, dan suasana yang mencekam membuatnya merinding. Namun kali ini, ia tidak sendirian. Di depannya, terdapat sebuah cermin besar yang memantulkan wajahnya sendiri. Namun sesuatu tampak berbeda. Itu bukan hanya wajahmu, Nina. Suara itu kembali bergema, lebih dalam dan lebih mengguncang. Nina menatap cermin itu dengan hati-hati. Di dalamnya, dia bisa melihat bayangan tubuhnya,
tetapi wajahnya bukan miliknya. Itu adalah wajah anak yang pernah dirawatnya di rumah sakit, Arka. Dan Arka berbicara, "Kau yang membuka gerbang ini. Kau yang melepaskan kami." Nina terhenyak, namun bayangan Arka di dalam cermin mulai semakin gelap, seolah menarik Nina untuk masuk. Kegelapan itu semakin menyelubungi dirinya. "Kau tidak bisa lari, Nina. Tak ada jalan keluar lagi. Kini, kau adalah bagian dari kami, dan kami akan menemanimu selamanya." Nina berusaha berteriak, namun suaranya tertahan. Cermin itu menelan segala yang ada di sekitarnya. Bahkan Darman, yang kini tampak di sudut, tak mampu menghindar dari tarikan itu. Saatnya telah tiba. Kebenaran yang paling kelam mulai terungkap, dan Nina harus memilih antara menghadapinya atau terjebak dalam kegelapan selamanya. Nina tertegun di depan cermin besar yang menampakkan bayangan Arka. Suara gemerisik di sekelilingnya semakin keras, seperti ada ribuan bisikan yang menyeruak di udara, membisikkan kata-kata yang penuh ancaman dan keputusasaan. Tubuhnya terasa kaku, hampir tidak bisa bergerak, seolah cermin itu menahan setiap gerakan yang ingin ia lakukan. "Kau tak bisa lari, Nina. Kami akan terus mengikuti langkahmu," bisik suara Arka dari dalam cermin. "Selama-lamanya." Di luar cermin, Darman berdiri di sudut. Wajahnya tampak begitu tegas, namun ada sesuatu yang memancar di matanya, ketakutan. Seolah ia tahu, apa yang Nina alami kini adalah jalan tanpa kembali. Di matanya, ada sebuah rasa penyesalan yang dalam, tetapi juga harapan yang hampir padam. Nina menggigit bibirnya, berusaha menenangkan pikirannya yang kalut. Namun, suasana semakin mencekam. Semua perasaan takut dan tertekan itu menyesakkan dada, hampir membuatnya merasa terperangkap dalam dunia yang tak nyata. Namun, satu hal yang Nina tahu dengan pasti, dia tidak bisa berdiam diri. Ada sesuatu yang harus dia lakukan. Dengan tangan yang gemetar, Nina menatap wajahnya sendiri di cermin. Bayangan Arka semakin mendekat, seolah siap meraihnya. Rasanya, hanya ada satu pilihan yang tersisa, menghadapinya. "Tidak, aku tidak akan menjadi bagian dari kalian," teriak Nina dengan suara penuh kebulatan tekad. Dengan kekuatan yang tersisa, Nina mendorong dirinya maju, menghancurkan batasan-batasan mental yang selama ini membuatnya terperangkap. Saat dia menyentuh permukaan cermin, sesuatu yang ajaib terjadi. Cermin itu mulai retak, pecah, dan menyebarkan cahaya merah menyilaukan yang mengelilinginya. Nina merasakan ada energi gelap yang berusaha menariknya kembali, namun ia menahan dengan sekuat tenaga. Darman berlari mendekat, menggenggam tangannya dengan kuat. "Kau bisa melakukannya, Nina," kata Darman dengan suara lembut, namun penuh keyakinan. "Kau sudah memilih. Jangan biarkan mereka menang." Tiba-tiba, bayangan gelap yang mengelilingi mereka mereda, tetapi hanya untuk sesaat. Dari dalam kegelapan, muncul sosok Dokter Gunawan, senyum di wajahnya yang mengerikan. Dia bergerak perlahan, seperti mengalir dalam kegelapan itu. "Kau pikir bisa melarikan diri, Nina?" kata Gunawan dengan suara yang penuh sarkasme. "Kau hanyalah bagian dari permainan ini, bagian dari kami." Nina merasakan tubuhnya kaku, namun Darman menggenggam tangannya lebih erat. "Jangan dengarkan dia, Nina. Ini adalah pilihanmu, bukan milik dia," kata Darman dengan penuh tekad. "Ingat, kita punya satu kesempatan ini. Jangan sia-siakan." Dalam sekejap, pintu yang dulu tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Udara yang kotor dan panas mulai mengalir keluar dari dalam. Di luar sana, cahaya terang mulai menyinari jalan keluar. "Kita bisa keluar," bisik Darman. "Kita bisa keluar dari sini." Namun, Gunawan melangkah maju, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan gelap yang semakin besar. "Kau tidak akan meninggalkan tempat ini, Nina," teriak Gunawan dengan amarah yang menyala. Nina dan Darman saling berpandangan, dan tanpa berpikir panjang, mereka berlari menuju pintu. Namun, sebelum mereka bisa mencapai pintu itu, sosok bayangan Gunawan bergerak cepat, menyambar mereka. Terjadi pertempuran yang sangat singkat, penuh dengan energi gelap yang saling bentrok.
Tiba-tiba, Nina merasa tubuhnya terlempar ke udara, terjatuh dengan keras di lantai. Namun, tepat sebelum Gunawan mendekat untuk menyerang, sebuah cahaya besar menyinari mereka, membakar bayangan itu hingga menghilang dalam kepulan asap hitam. Akhirnya, kau memilih jalanmu, Nina. Suara Darman terdengar pelan namun penuh kebanggaan. Nina membuka matanya. Cahaya itu datang dari sebuah lilin yang menyala di ruang itu, membiarkan mereka keluar dari kegelapan yang telah menjerat mereka selama ini. Dokter Gunawan kini lenyap, seperti tak pernah ada. Nina dan Darman berdiri di ambang pintu. Mata mereka memandang dunia luar yang terang. Dunia yang dulu mereka kenal kini terasa begitu jauh, namun juga begitu dekat. Mereka bebas. Namun, meskipun mereka berhasil keluar dari rumah sakit itu, Nina tahu bahwa pertempuran ini belum berakhir. Bayangan Gunawan mungkin telah menghilang, tetapi kenangan akan apa yang terjadi di dalam sana akan terus menghantui mereka selamanya. Nina dan Darman berdiri di luar rumah sakit itu. Tubuh mereka terasa lelah setelah perjuangan panjang yang tak terduga. Udara malam yang segar terasa menyentuh kulit mereka, seakan menyambut mereka kembali ke dunia yang nyata. Namun, meskipun mereka berhasil keluar, ada sesuatu yang mengganjal dalam hati Nina. Ada sesuatu yang belum selesai. Ada sisa-sisa kegelapan yang belum hilang. Kita bebas, Nina, kata Darman pelan, mencoba menenangkan Nina yang tampak masih terkejut. Kita berhasil keluar dari sana. Kita akan mulai hidup lagi, seperti dulu. Namun, Nina tidak bisa merasa lega. Dia memandang ke arah rumah sakit yang semakin jauh. Namun bayangan-bayangan gelap itu, meskipun tak terlihat, masih ada. Semua kejadian yang mereka alami di sana, Dokter Gunawan, ritual gelap, dan korban-korban yang hilang, terus membayangi pikirannya. Aku tidak bisa begitu saja melupakan apa yang terjadi, Darman. Jawab Nina dengan suara berat. Semua itu bukan hanya tentang rumah sakit itu, atau ritualnya. Ada sesuatu yang lebih besar, yang lebih jahat, sesuatu yang tak akan pernah benar-benar hilang. Darman menatap Nina, matanya penuh pengertian. Dia tahu apa yang dimaksud Nina. Kegelapan itu tidak hanya ada di rumah sakit, tetapi juga ada di dalam diri mereka. Mereka berdua terjebak dalam dunia yang penuh keraguan, ketakutan, dan kenangan buruk. Aku tahu, Nina, jawab Darman. Tapi kita harus percaya bahwa apa yang kita alami di sana sudah cukup. Kita harus maju. Namun, saat Nina hendak mengangguk, ada sesuatu yang aneh di kejauhan. Sebuah bayangan gelap melintas di antara pohon-pohon, bergerak cepat, dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Suara langkah kaki terdengar, meskipun tidak ada orang di sana. Kau lihat itu? Tanya Nina dengan cemas. Darman menoleh. Namun tidak ada apa-apa. Hanya angin malam yang berhembus perlahan. Tetapi Nina merasa bahwa sesuatu ada di sana. Sesuatu yang tidak bisa mereka lihat dengan jelas. Tetapi mereka bisa merasakannya. Seolah ada sosok yang mengawasi mereka dari bayang-bayang. Tiba-tiba, telepon Nina berdering. Suaranya yang tajam memecah keheningan malam. Dan Nina segera mengangkatnya. Suara di ujung sana terdengar familiar. Namun juga penuh kecemasan. Nina, itu kamu? Ini Damar, teman lama kamu. Aku baru saja mendapat informasi. Sesuatu yang mengerikan terjadi di rumah sakit itu setelah kalian pergi. Mereka sudah menutupnya. Tapi yang lebih mengerikan adalah apa yang terjadi setelah kalian pergi. Nina merasa jantungnya berdebar kencang. Apa maksudmu? Apa yang terjadi? Nina bertanya dengan suara serak. Suara di ujung telepon itu terdengar tergesa-gesa, hampir terbata-bata. Kau harus tahu, Nina. Setelah kau pergi, orang-orang yang pergi ke rumah sakit itu, mereka hilang. Hilang tanpa jejak. Beberapa dari mereka ditemukan mati dengan cara yang sangat aneh. Semua yang terhubung dengan rumah sakit itu tidak bisa bebas dari kutukan itu. Nina terdiam. Semuanya mulai terasa semakin mengerikan. Mereka mungkin berhasil meninggalkan rumah sakit itu, tetapi kutukan itu ternyata belum selesai. Mereka tidak akan pernah benar-benar bebas dari bayangan kelam yang mengikutinya. Tidak mungkin,
bisik Nina. Tidak percaya. Kita sudah keluar. Kita sudah bebas. Namun, suara di telepon kembali terdengar. Kau harus kembali ke sana, Nina. Hanya di sana yang kau bisa mengakhiri semuanya. Setelah itu, suara telepon itu mati begitu saja. Nina terdiam, memegang telepon dengan tangan gemetar. Darman berdiri di sampingnya, merasakan ketegangan yang tiba-tiba muncul di udara. Apa yang dia maksud, Nina? Tanya Darman, suara penuh rasa khawatir. Kita sudah keluar. Kita sudah aman. Namun, Nina tahu jawabannya. Kutukan itu belum selesai. Apa yang telah mereka hadapi di rumah sakit itu adalah hanya permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah dunia yang tak mereka pahami sepenuhnya, yang bahkan mungkin lebih jahat daripada apa yang mereka bayangkan. Kita harus kembali, Darman, kata Nina dengan suara yang penuh tekad. Meskipun ada ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Kita harus menghentikan ini sekali dan untuk selamanya. Malam semakin larut, dan langit di atas mereka gelap, diliputi awan hitam yang menggantung berat, seakan mengingatkan mereka bahwa perjalanan ini belum berakhir. Nina dan Darman memutuskan untuk kembali ke rumah sakit itu, meskipun mereka tahu betul bahwa langkah ini mungkin akan membawa mereka ke jurang yang lebih dalam. Namun, tekad Nina sudah bulat. Jika mereka ingin menghentikan kutukan itu, mereka harus kembali ke tempat asalnya. Perjalanan kembali terasa panjang dan sunyi. Jalanan yang mereka lewati sepi. Tidak ada mobil yang melintas. Hanya suara angin yang bersiul pelan. Sesekali, keduanya merasakan ada sesuatu yang mengawasi mereka. Bayangan-bayangan yang bergerak cepat di sudut pandang, membuat jantung mereka berdegup kencang. Nina, apakah kamu yakin ini keputusan yang tepat? Tanya Darman, suaranya mengandung kekhawatiran yang nyata. Nina hanya mengangguk. Meskipun rasa takut terus menggelayuti hatinya, ia tahu bahwa tidak ada jalan lain. Mereka harus melawan untuk mengakhiri kutukan ini, apapun yang harus mereka korbankan. Saat mereka sampai di depan rumah sakit itu, sebuah perasaan tidak wajar langsung menyergap mereka. Bangunan itu terlihat lebih suram daripada sebelumnya, dengan jendela-jendela yang gelap seperti mata yang mengawasi setiap gerakan mereka. Pintu besar rumah sakit terbuka perlahan, meskipun tidak ada seorang pun yang tampak di dalamnya. Apakah kamu melihat itu? Tanya Nina dengan suara pelan. Matanya tetap menatap rumah sakit yang kini tampak lebih menyeramkan. Darman mengangguk, dan keduanya melangkah maju dengan hati-hati. Mereka tahu, meskipun mereka sudah keluar dari sana sebelumnya, mereka tidak akan pernah bisa benar-benar bebas. Rumah sakit ini seperti penjara yang tak terlihat, dan kutukan itu tidak akan berhenti selama mereka tidak menyelesaikan semuanya. Begitu mereka memasuki gedung itu, suasana berubah. Udara menjadi lebih dingin, lebih berat, dan penuh dengan keheningan yang mencekam. Nina merasakan tubuhnya diguncang ketakutan yang luar biasa, tetapi ia berusaha mengabaikannya. Kita harus mencari apa yang ada di balik semua ini, kata Nina, berusaha mengendalikan dirinya. Kita harus menemui orang yang bisa memberi penjelasan. Kita harus menghentikan Gunawan. Namun, langkah mereka terhenti ketika suara langkah kaki terdengar dari lorong gelap yang menghadap ke mereka. Mereka berdua menoleh, dan terlihatlah bayangan gelap yang melintas dengan cepat. Tidak ada suara, hanya gerakan yang cepat dan tak terlihat. Itu bukan manusia, bisik Darman. Mereka mulai berjalan lebih cepat, menuju bagian dalam rumah sakit. Lampu-lampu rumah sakit yang seharusnya menyala dengan terang, kini berkedip-kedip, seolah memperingatkan mereka bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menunggu di dalam sana. Saat mereka masuk ke ruang utama rumah sakit, tiba-tiba semua pintu di sekeliling mereka tertutup dengan keras, memisahkan mereka dari jalan keluar. Ruangan itu semakin gelap, dan suasana menjadi semakin mencekam. Kita sudah terjebak, Nina, teriak Darman, suaranya penuh ketakutan. Nina merasa tercekik oleh ketakutan yang semakin mencekam. Namun, sebelum mereka sempat panik, suara tawa terdengar dari kegelapan. Itu adalah suara yang tak asing, suara yang sudah mereka dengar sebelumnya, Dr. Gunawan. Kalian pikir bisa melarikan diri begitu saja? Kalian akan tetap menjadi bagian dari kami.
Suara Gunawan bergema, mengisi setiap sudut ruangan. Dengan cepat, sosok Gunawan muncul dari bayangan. Matanya yang kosong memancarkan kebencian yang mendalam. Bayangan gelap yang mengikutinya mengelilingi mereka, seolah siap untuk menerkam. Kau tidak bisa menghindari takdirmu, Nina. Aku tahu kau merasa tidak puas, tapi sekarang ini sudah terlambat. Kutukan itu adalah bagian darimu, kata Gunawan dengan senyum menyeramkan. Darman menatap Nina, dan mereka berdua tahu bahwa mereka tidak bisa mundur. Mereka harus menghadapi sosok ini, menghadapi kutukan yang mengerikan ini sekali dan untuk selamanya. Ini adalah pilihan kita, Darman, kata Nina dengan suara penuh tekad. Kita harus menghentikan semua ini. Dengan keberanian yang tersisa, mereka melangkah maju, berhadapan langsung dengan Gunawan yang sudah berubah menjadi sosok yang lebih mengerikan. Gunawan mulai menghancurkan ruang di sekitar mereka, menciptakan ilusi dan bayangan gelap yang membuat Nina dan Darman semakin kebingungan. Namun, di saat-saat yang hampir putus asa itu, Nina merasakan sebuah kekuatan yang luar biasa muncul dari dalam dirinya. Mungkin itu adalah kekuatan keberanian atau sekadar keinginan untuk bertahan hidup, tapi tiba-tiba saja, dia bisa merasakan energi yang mengalir dari dalam dirinya. Dengan sekuat tenaga, Nina mengeluarkan suara yang lantang, menyuarakan kata-kata yang penuh tekad. Aku bukan bagian dari kalian. Aku bukan bagian dari kutukan ini. Aku bebas, teriak Nina. Suaranya bergema dengan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Saat kata-kata itu keluar, Gunawan mulai terhenti, seakan terkejut dengan kekuatan yang tiba-tiba muncul dari Nina. Cahaya yang menyilaukan muncul dari dalam tubuhnya, membuat bayangan gelap itu memudar. Gunawan terhuyung mundur. Wajahnya berubah menjadi sangat marah, namun juga kebingungan. Dalam sekejap, bayangan gelap itu mulai runtuh, dan rumah sakit itu mulai berguncang. Kutukan itu mulai terpecah, dan sosok Gunawan akhirnya hancur menjadi serpihan gelap yang menghilang. Walaupun sosok Dokter Gunawan telah hancur dalam bayangan gelap, rumah sakit itu masih terasa sangat hidup. Setiap langkah yang diambil Nina dan Darman seakan mengguncang dinding-dinding yang penuh rahasia. Mereka berdiri di tengah-tengah ruangan yang gelap, udara terasa semakin dingin, dan suasana yang mencekam masih melingkupi mereka. Meskipun mereka berhasil melawan kutukan Gunawan, rasa tidak aman masih membayangi setiap gerakan mereka. Kita harus keluar dari sini, kata Nina dengan suara yang hampir putus asa, meski ia berusaha terlihat tenang. Darman mengangguk. Namun, mereka berdua tahu, meskipun Gunawan sudah tiada, rumah sakit itu masih hidup. Bagaimana bisa mereka melarikan diri dari tempat yang tampaknya tidak pernah ingin melepaskan mereka? Ketika mereka berbalik menuju pintu keluar, mereka dikejutkan dengan suara keras yang menggema di seluruh lorong. Pintu utama rumah sakit itu tertutup rapat, seakan menahan mereka di dalam. Tidak ada jalan keluar. Nina dan Darman menatap satu sama lain, tak tahu harus berbuat apa. Tertangkap dalam perangkap yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Mereka telah mengalahkan Gunawan, namun ternyata rumah sakit itu sendiri adalah kutukan yang lebih kuat dari sekadar sosok satu orang. Kita harus mencari cara lain. Ada sesuatu di sini yang harus kita temukan, kata Darman dengan tekad. Tanpa pilihan lain, mereka memutuskan untuk menyusuri lorong-lorong rumah sakit yang masih sunyi dan mencekam. Langkah mereka terdengar bergema, hampir terlalu keras untuk suasana yang seram ini. Setiap langkah mereka, ada perasaan bahwa sesuatu mengawasi mereka. Saat melewati sebuah ruang, Nina berhenti mendadak. Di dalam ruang itu, sebuah meja periksa tua terlihat penuh dengan dokumen-dokumen berdebu. Namun, sesuatu yang lebih mengganggu menarik perhatian Nina. Di atas meja itu, ada sebuah foto lama yang menampilkan keluarga yang terlihat bahagia, dengan wajah yang familiar. Di tengah-tengah foto itu, ada wajah seorang pria yang sangat mirip dengan Gunawan, tetapi dengan ekspresi yang jauh lebih gelap dan menakutkan. Ini tidak mungkin, bisik Nina, hampir tak percaya. Ini, keluarga Gunawan. Darman ikut mendekat, matanya menyipit memandangi foto itu. Gunawan yang mereka kenal selama ini tidak pernah menyebutkan bahwa ia memiliki keluarga,
Dan foto ini justru menunjukkan sebaliknya. Ada sesuatu yang sangat aneh di balik foto ini. Apakah Gunawan benar-benar manusia? Tanya Darman, suaranya penuh keraguan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Nina menggenggam foto itu, merasa ada jawaban yang tersembunyi. Ia melanjutkan membaca dokumen yang ada di meja itu, menemukan sebuah catatan yang tertulis tangan, dengan tulisan yang semakin kabur seiring berjalannya waktu. Keluarga Gunawan tidak pernah meninggal. Mereka hanya terjebak di antara dunia yang berbeda, dimakan oleh kutukan yang diciptakan oleh Gunawan. Rasanya seperti tercekat oleh kebenaran yang mengerikan ini. Gunawan tidak hanya menjadi sosok yang mengerikan di dunia ini, tetapi juga telah mengorbankan keluarganya sendiri dalam sebuah eksperimen gelap untuk mencari keabadian. Jadi, Gunawan, dia sudah mati? Nina bertanya, suaranya lemah. Apa yang dia lakukan pada keluarganya? Darman menggelengkan kepalanya, perasaan mereka semakin terperangkap dalam lingkaran kutukan yang lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Ternyata, Gunawan telah memperdagangkan jiwa-jiwa untuk mendapatkan keabadian. Tapi harga yang harus dibayar adalah mengorbankan keluarganya sendiri. Suara-suara aneh mulai terdengar lagi, melengking di seluruh ruangan. Ada sesuatu yang bergerak di antara bayangan. Mereka berdua merasakan kehadiran yang mengerikan mendekat dari belakang. Sebuah bayangan gelap yang bergerak cepat. Tiba-tiba, muncul sosok-sosok manusia yang tergantung, terperangkap di dinding rumah sakit, dengan mata kosong dan bibir yang ternganga. Itu mereka, keluarga Gunawan. Nina berbisik. Sosok-sosok itu tampak seperti hantu yang terjebak dalam waktu. Matanya penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Setiap dari mereka tampak seperti orang yang telah menjadi korban eksperimen kelam Gunawan, terperangkap dalam dunia yang abadi dan penuh penderitaan. Dalam ketakutan yang semakin dalam, Nina tiba-tiba mendapat pencerahan. Ada satu cara untuk mengakhiri kutukan ini. Mereka harus menemukan ruang bawah tanah rumah sakit itu yang tidak terdeteksi oleh Gunawan. Di sana, terdapat sumber asli dari kekuatan gelap yang menguasai rumah sakit ini. Kita harus pergi ke ruang bawah tanah, kata Nina dengan penuh keyakinan. Itulah satu-satunya cara untuk menghentikan ini. Dengan tekad yang semakin kuat, Nina dan Darman bergegas menuju ruang bawah tanah, siap menghadapi bahaya yang lebih besar dari apa yang pernah mereka bayangkan. Dengan tekad yang semakin kuat, Nina dan Darman bergerak cepat menuruni lorong rumah sakit yang semakin gelap. Di antara mereka, suasana terasa semakin berat. Seakan rumah sakit itu sendiri sedang menahan nafas, menunggu kedatangan mereka menuju ruang bawah tanah yang menyimpan segel gelap dari kekuatan yang telah menguasai tempat ini. Setiap langkah mereka membuat dinding rumah sakit bergetar, seolah ada yang mengawasi mereka. Suara-suara aneh semakin intens, gemerisik di setiap sudut, seakan menggema di seluruh lorong. Nina bisa merasakan sesuatu yang tidak wajar. Udara semakin berat, dan kegelapan semakin menekan. Nina, aku merasa ada sesuatu yang salah, kata Darman, suaranya bergetar. Nina memegang bahu Darman, mencoba menenangkan. Kita sudah dekat. Kita harus bertahan sedikit lagi. Mereka terus melangkah, akhirnya sampai di sebuah pintu besi tua, yang tertutup rapat dengan gembok besar di depannya. Pintu itu tampak seperti pintu menuju kedalaman yang tak terlihat. Tempat di mana segala rahasia kelam disembunyikan. Di atas pintu, ada simbol aneh yang tertulis dengan tinta yang mulai memudar. Itu adalah simbol alkimia kuno, yang berarti, jalan menuju keabadian. Nina mengenal simbol itu, dari dokumen yang ia temukan sebelumnya. Ini pasti tempatnya, bisik Nina, matanya terpaku pada simbol itu. Darman mengeluarkan kunci dari sakunya. Kunci yang mereka temukan di ruang lama Gunawan. Tanpa ragu, ia memasukkan kunci itu ke dalam gembok besi dan memutarnya. Gembok itu terkunci terbuka dengan suara gemerincing yang keras, menambah ketegangan yang sudah menyesakkan dada mereka. Pintu besi terbuka perlahan, menampakkan ruang bawah tanah yang penuh dengan bayang-bayang gelap dan aroma apek yang menyesakkan. Tangga sempit yang menuju ke bawah terlihat sangat menakutkan. Hampir seperti jalan masuk ke dunia lain. Ini dia, kita harus turun, kata Darman, menatap Nina dengan ragu.
Nina mengangguk, merasa ada sesuatu yang sangat besar menunggu mereka di bawah sana. Dengan langkah hati-hati, mereka mulai menuruni tangga itu. Masing-masing merasa seolah-olah terperangkap dalam mimpi buruk yang tak berujung. Suara langkah kaki mereka terdengar bergema. Semakin dalam mereka turun ke bawah, semakin berat perasaan mereka. Keheningan yang menakutkan mengelilingi mereka, menciptakan atmosfer yang sangat menegangkan. Setibanya di ruang bawah tanah, mereka disambut dengan pemandangan yang mengerikan. Ruangan itu dipenuhi dengan peralatan medis kuno, meja periksa, dan peralatan aneh yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah ruangan, ada sebuah altar besar, tertutup dengan kain hitam, di mana simbol-simbol kuno digambar dengan darah yang sudah mengering. Nina melangkah mendekat. Matanya terfokus pada altar itu. Di atasnya, ada buku besar, tertutup debu, namun jelas merupakan buku yang sama dengan yang pernah ia lihat di tangan Gunawan. Buku itu terlihat sangat tua, dengan kulit yang telah terkelupas, namun keberadaannya sangat mencurigakan. Ini pasti buku yang digunakan Gunawan, kata Nina, suara bergema di ruang bawah tanah yang sunyi. Darman mendekat, melihat buku itu dengan cemas. Apakah ini yang menyembunyikan semua rahasia? Tanyanya. Matanya menyipit penuh pertanyaan. Nina mengangguk dan membuka buku itu. Hal pertama yang ia temukan adalah ritual kuno yang ditulis dengan bahasa yang tidak dikenal, namun jelas mengandung kekuatan besar. Ritual itu mengisyaratkan tentang cara untuk menghubungkan dunia manusia dengan dunia suku gaib yang lebih tua, dunia yang penuh dengan keabadian dan kekuatan gelap. Gunawan, dia mencoba memanggil kekuatan ini ke dalam dunia kita. Nina berkata dengan suara gemetar. Dia ingin hidup abadi, dengan mengorbankan segala yang ada. Namun, sebelum mereka bisa membaca lebih jauh, sebuah suara gemuruh terdengar, memecah keheningan ruang bawah tanah itu. Pintu besar yang mereka masuki tiba-tiba tertutup rapat, dan seluruh ruangan bergetar hebat. Tanpa diduga, muncul sosok bayangan dari kegelapan, dan wajah-wajah yang penuh penderitaan mulai bermunculan, melayang di udara, menatap Nina dan Darman dengan mata kosong. Kalian tidak bisa keluar. Suara itu bergema, datang dari bayangan yang melayang. Darman mundur sedikit, namun Nina tetap berdiri tegak, tidak bisa mundur lagi. Mereka telah sampai sejauh ini, dan kini saatnya untuk menghentikan semua kutukan ini. Kita harus menghancurkan buku ini, teriak Nina dengan tegas. Darman mengangguk, menggenggam buku itu dengan tangan gemetar, dan mencoba untuk merobeknya. Saat ia menarik halaman pertama, ledakan energi gelap menggelegar di seluruh ruangan, membuat mereka terjatuh ke lantai. Bayangan yang gelap dan menyeramkan semakin mendekat, dan suara tertawa menakutkan terdengar. Namun, sebelum semuanya berakhir, sebuah cahaya terang muncul dari tangan Nina, dan ia merapal kata-kata dari ritual kuno yang ada di buku itu. Tiba-tiba, buku itu terbakar dengan api biru yang sangat terang, menghancurkan segala kekuatan gelap di dalamnya. Ini adalah akhir dari semua kutukan, bisik Nina, matanya tertutup sejenak. Namun, apakah benar mereka telah mengakhiri kutukan itu? Apakah rumah sakit yang selama ini dipenuhi kegelapan akhirnya akan membebaskan mereka? Ataukah keabadian yang dicari Gunawan telah mengubah segalanya menjadi lebih buruk? Setelah buku kuno terbakar, ruangan bawah tanah itu tiba-tiba sunyi senyap. Semua bayangan yang melayang menghilang dalam sekejap, seolah-olah dihisap oleh kekuatan yang tak terlihat. Cahaya biru yang memancar dari buku itu semakin pudar, hingga akhirnya hanya tersisa abu di atas meja altar. Semua yang ada di dalam ruangan itu kini terasa kosong, sepi, dan seolah-olah terbebas dari sesuatu yang menindihnya selama bertahun-tahun. Nina dan Darman berdiri di tengah ruangan, tercengang oleh apa yang baru saja terjadi. Mereka saling pandang, tak bisa mempercayai kenyataan bahwa kutukan yang selama ini mereka hadapi mungkin sudah berakhir. Namun, keheningan yang mendalam hanya sementara. Dengan perlahan, mereka mulai merasakan perubahan yang aneh. Udara di sekitar mereka menjadi semakin dingin, dan ada rasa tercekik yang muncul kembali. Nina bisa merasakan energi yang tidak stabil berkumpul di sekitar mereka. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar di pintu besar ruang bawah tanah. Darman,
yang masih memegang buku yang telah terbakar, menoleh dengan cemas. "Apa itu?" tanya Darman. Suaranya bergetar. Sebelum Nina sempat menjawab, pintu besar itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, menampilkan kegelapan pekat yang menyelimutinya. Dari dalam, muncul wajah-wajah yang dikenal Nina dan Darman. Namun wajah-wajah itu kini tersembunyi di balik bayangan gelap. "Kalian pikir kalian bisa mengakhiri semuanya?" Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih mengerikan, seolah berasal dari kedalaman jiwa. Sosok-sosok itu melangkah keluar dari kegelapan, menampakkan diri satu persatu. Gunawan, yang mereka kira sudah mati, berdiri di depan mereka, dengan senyum mengerikan di wajahnya. Matanya tidak lagi manusiawi, namun dipenuhi dengan kegelapan yang menguasai dirinya. "Kalian tidak tahu apa yang baru saja kalian lakukan," kata Gunawan dengan suara yang tak manusiawi. Suaranya berubah menjadi lebih serak dan penuh kebencian. "Kalian membebaskan saya dari belenggu ini, tetapi kalian juga membebaskan lebih dari yang kalian bayangkan." Darman mundur beberapa langkah. Wajahnya berubah pucat. "Gunawan, tapi kamu sudah mati. Kami melihatmu mati." Gunawan tertawa. Sebuah tertawa rendah yang menakutkan, seolah dia sedang mempermainkan mereka. "Kematianku hanyalah awal dari perjalanan yang lebih panjang," jawabnya, matanya bersinar merah, seolah ada sesuatu yang lebih besar di balik keberadaannya. "Aku telah menjadi bagian dari dunia lain, dunia yang lebih kuat, lebih gelap." Nina melangkah maju, menghadapi Gunawan dengan keberanian yang tersisa. "Apa yang kamu lakukan pada tempat ini? Apa yang kamu inginkan dengan kekuatan itu?" Gunawan mengangkat tangannya, menunjukkan tanda sihir kuno yang terukir di kulitnya. Tiba-tiba, seluruh ruangan bergetar. Di belakangnya, sosok-sosok lain yang muncul adalah korban-korban yang telah dia korbankan. Semuanya terjebak dalam bentuk bayangan yang hidup. Mereka menatap Nina dan Darman dengan mata yang penuh kemarahan dan penderitaan. "Aku ingin keabadian. Nina, aku ingin menguasai dunia ini. Kalian telah memberikan saya jalan untuk mencapainya," kata Gunawan. Senyumnya semakin lebar. Namun, Nina tak gentar. Dia tahu, untuk menghentikan semuanya, dia harus menghadapi keabadian yang sudah diraih Gunawan, yang kini menjadi kekuatan gelap yang tak terkendali. Dengan tekad yang membara, Nina mulai membaca kembali ritual kuno yang ada di dalam pikirannya, mencoba untuk mengubah kekuatan yang telah dia panggil. "Kamu salah, Gunawan. Keabadian yang kamu cari bukan hanya kematian, tapi kehidupan yang lebih buruk. Kita semua telah terperangkap dalam permainanmu," ujar Nina dengan suara penuh keyakinan. Sosok Gunawan hanya tertawa keras mendengar kata-kata Nina. "Kamu terlalu naif, Nina. Kalian semua akan melihat sendiri. Tidak ada yang bisa menghentikan saya sekarang." Tetapi tiba-tiba, sosok bayangan yang lebih gelap dari sebelumnya muncul di belakang Gunawan, berwarna hitam pekat dan mengeluarkan aura yang sangat kuat. Ritual yang tidak lengkap ternyata memanggil sesuatu yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Keabadian Gunawan hanya merupakan pintu menuju makhluk yang jauh lebih jahat. Nina dan Darman melihat makhluk itu dengan terkejut. Sosok itu besar, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh kabut hitam yang membeku. Mata merah menyala menatap mereka dengan penuh kebencian. "Ini bukan akhir. Ini adalah permulaan." Suara itu terdengar dalam kepala mereka. Dalam sekejap, ruang bawah tanah itu mulai hancur. Tanah retak, dan langit di atas mereka berubah menjadi gelap. Seolah-olah dunia berubah menjadi ruang tanpa waktu, di mana mereka terjebak dalam kegelapan yang terus berkembang. Nina dan Darman tahu, mereka harus menghancurkan makhluk itu sebelum semuanya terlambat. Dunia terasa terbalik. Segala sesuatu yang mereka ketahui mulai hancur menjadi serpihan-serpihan yang tidak dapat dikenali. Ruang bawah tanah yang semula gelap, kini berubah menjadi alam semesta penuh kekacauan. Tanah terbelah, langit berubah menjadi hitam pekat seperti kain yang robek, dan suara gemuruh terdengar dari kedalaman bumi, memecah kesunyian. Nina dan Darman terjatuh ke tanah saat gelombang energi gelap menyapu mereka. Mereka merasakan tubuh mereka seakan terhempas oleh kekuatan tak terlihat. Tanpa peringatan,
Makhluk besar yang muncul dari bayangan mengangkat tangan dengan gerakan lambat, dan sebuah cahaya merah mulai berkumpul di ujung jarinya, seperti guntur yang siap menyambar. Gunawan berdiri di tengah semua ini, tampak lebih seperti boneka yang terikat oleh makhluk besar itu. Matanya yang tadinya mengancam kini terdiam kosong. Nina bisa merasakan bahwa ini bukan hanya makhluk dunia lain, tetapi sesuatu yang lebih tua, yang telah lama bersembunyi dalam bayang-bayang sejarah yang terlupakan. Kalian tidak bisa menang. Suara makhluk itu bergema, seolah keluar dari segala penjuru dunia yang terdistorsi. Aku adalah awal dan akhir dari segala sesuatu. Nina menggigil, tetapi di dalam hatinya, ada keyakinan yang kuat. Dia tahu ini adalah pertarungan terakhir. Jika mereka gagal, dunia ini akan terjerumus dalam kegelapan yang tidak pernah berakhir. Tidak ada pilihan lain selain melawan. Darman, teriak Nina. Kita harus menggunakan kekuatan itu. Ini satu-satunya cara kita bisa bertahan. Darman, yang masih terengah-engah dari dampak gelombang energi, memandang Nina dengan tatapan penuh kebingungan. Kekuatan apa? Tanya Darman. Suaranya serak, masih terpengaruh oleh kekuatan gelap itu. Kekuatan dari ritual kuno yang ada di buku itu. Kita tidak bisa menghindar. Kita harus memanggil kembali kekuatan itu dan menghadapinya secara langsung, kata Nina, matanya penuh tekad. Darman menatap buku kuno yang sudah hancur menjadi abu, mengingatkan mereka bahwa ritual itu sudah gagal. Tetapi kemudian, dia teringat akan sesuatu yang pernah dia baca di halaman terakhir buku itu. Ada petunjuk tentang sesuatu yang lebih kuat daripada sekadar sihir. Nina dan Darman berdiri bersama, menghadap makhluk itu dengan tekad yang lebih besar daripada rasa takut mereka. Tangan mereka saling menggenggam dan energi yang terpendam dalam diri mereka mulai berdenyut. Tanpa kata-kata, mereka mengaktifkan kekuatan yang telah lama terpendam dalam darah mereka. Makhluk itu mendekat. Tangan besar yang diselimuti kegelapan siap menyentuh tanah dan mengirimkan gelombang kematian ke segala arah. Tetapi sebelum makhluk itu bisa melakukannya, terdengar suara yang tidak mereka kenal. Jangan pernah melawan kegelapan, jika kamu tidak siap kehilangan segalanya. Nina dan Darman terkejut melihat sosok lain muncul dari bayang-bayang gelap. Itu adalah sosok dari masa lalu, seseorang yang Nina kenal, tetapi tidak pernah dia pikirkan ada di sini. Ranti, wanita yang mati dibunuh, rambutnya terurai dan tubuhnya bercahaya lembut, menyatu dengan cahaya biru yang mulai muncul dari tangan Nina dan Darman. Namun, Ranti tampaknya lebih dari sekadar hantu. Dia adalah penuntun dalam perjalanan mereka. Kunci untuk menghentikan makhluk itu. Aku akan membantu kalian, kata Ranti. Matanya yang penuh dengan perasaan tak terungkapkan. Tapi kalian harus mempersiapkan diri. Sosok Ranti memberi isyarat agar mereka mengikuti arahan dari petunjuk kuno yang terpendam dalam pikiran mereka. Nina dan Darman tahu bahwa mereka kini berada di titik kritis, di mana segala sesuatu akan bergantung pada keberanian dan kepercayaan mereka. Makhluk besar itu semakin dekat, dan dengan satu gerakan cepat, ia menyerang, mengirimkan gelombang energi yang membuat tanah retak dan mengirimkan Nina dan Darman terpelanting ke udara. Namun, sebelum gelombang itu bisa menghancurkan mereka, energi biru yang muncul dari tangan mereka menyatukan kekuatan. Dengan tersentak, sebuah sinar terang meledak dari tengah mereka, melawan gelombang kegelapan yang datang dari makhluk itu. Ketegangan memuncak. Dunia seperti terhenti sejenak. Ketika cahaya biru dan gelap bertabrakan, suara keras terdengar, menggelegar dan mengguncang seisi dunia. Keheningan setelah tabrakan antara cahaya biru dan gelap terasa tak terhingga. Nina dan Darman terjatuh ke tanah, lemas dan tak mampu bergerak. Gelombang energi yang mereka lepaskan telah menumbangkan makhluk besar itu. Namun dampaknya terlalu besar untuk dipahami. Dunia sekeliling mereka mulai runtuh, berbalik, dan memperlihatkan kepanikan nyata. Dari kegelapan, makhluk itu bangkit perlahan. Tubuhnya menyatu kembali seperti bayangan yang menyatu dengan tanah yang hancur. Raupan kegelapan itu mengalir seperti cairan hitam yang menyusup ke dalam atmosfer, memenuhi udara dan menciptakan kengerian yang tak terkatakan. Di belakangnya, Ranti muncul. Namun tidak sepenuhnya sama. Cahaya biru yang semula lembut kini berubah menjadi energi yang lebih kuat, mengelilingi tubuhnya,
seakan memberikan kehidupan kembali. Namun wajah Ranti menunjukkan kekhawatiran, seperti merasakan ada sesuatu yang sangat besar yang sedang mendekat. Kalian harus berhati-hati, Ranti berbisik, matanya berbinar. Ini bukan pertarungan biasa. Jika kita tidak mengakhiri ini sekarang, semua akan hancur. Kalian harus mengingat sesuatu yang sangat penting. Nina, meskipun masih terengah-engah, bisa merasakan bahwa energi dalam dirinya telah berubah. Kekuatan mereka yang bersatu kini menciptakan ikatan yang kuat, dan untuk pertama kalinya, dia merasa seperti memiliki kendali penuh atas takdir mereka. Tapi untuk menghentikan makhluk itu, mereka perlu mengerti lebih banyak. Makhluk itu memandang mereka dengan tatapan penuh amarah. Matanya menyala dalam nyala merah menyala. Suara yang dalam dan mengerikan terdengar dari mulutnya. Kalian pikir kalian bisa mengalahkanku? Aku adalah kekuatan yang lebih tua dari zaman kalian. Kalian hanya menginginkan kematian dan kehancuran dunia ini. Nina menggenggam tangan Darman lebih erat. Jantungnya berdebar kencang, namun dia tahu, mereka hanya memiliki satu kesempatan. Mereka harus mengalahkan makhluk ini dan menghentikan kekuatan gelap yang telah merasuki dunia mereka. Apa yang harus kita lakukan, Ranti? Tanya Nina dengan suara bergetar. Ranti mengangguk pelan dan menatap buku kuno yang tersisa. Sekarang hanya berupa serpihan-serpihan kecil di tanah. Cahaya biru yang mengelilinginya mulai menyatu dengan kitab itu. Dan tiba-tiba, simbol kuno muncul di udara. Energi yang dulu tersembunyi dalam buku itu sekarang mengalir deras ke dalam tubuh mereka. Ritual kuno, kita harus memanggil kekuatan sejati. Jawab Ranti, suara berat, namun dengan keyakinan. Jika kita ingin menghentikan kegelapan ini, kita harus memanfaatkan kedalaman keberanian kita. Dengan kata-kata itu, Ranti mengangkat kedua tangannya ke udara, memanggil energi alam semesta yang tersembunyi dalam diri mereka. Nina dan Darman mengikuti gerakannya, mulai merasakan aliran kekuatan yang ada di dalam darah mereka. Tiba-tiba, tanah bergetar lebih kuat. Makhluk besar itu meronta, terhenti sejenak, seakan berusaha menghancurkan energi yang mereka panggil. Namun, ketiga mereka berdiri tegak, dan dengan satu gerakan bersama, mereka memusatkan semua kekuatan mereka dalam satu titik. Energi yang murni mulai memancar dari tubuh mereka, seperti cahaya yang menembus kegelapan. Suara gemuruh semakin kuat, tanah terbelah lebih lebar, tetapi mereka tidak mundur. Panggung pertempuran kini adalah puncak dari segala keputusan yang pernah mereka buat. Kita harus mengakhiri ini, teriak Darman. Napasnya terengah-engah, tubuhnya merasa seperti terbakar oleh kekuatan yang dia serap. Makhluk itu berteriak keras. Kemarahan tak terbendung keluar dari tubuhnya dalam bentuk gelombang energi yang memecah ruang dan waktu. Namun, Nina tahu satu hal, mereka memiliki kekuatan yang lebih kuat dari sekadar tubuh dan pikiran. Mereka memiliki keberanian. Dengan satu dorongan kekuatan yang bersatu, mereka menyerang. Cahaya biru mengalir seperti aliran sungai yang mengalir deras, menabrak makhluk itu dengan kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Makhluk itu mendesis, tubuhnya mulai melepuh, dan segala yang ada di sekelilingnya mulai menghilang dalam kegelapan yang menelan semua. Dunia terasa mengguncang, dan seketika, keheningan kembali. Setelah ledakan energi yang luar biasa, dunia yang semula terbalik dan hancur kini mulai mereda. Semua yang ada di sekeliling mereka terasa sunyi. Tanah yang terbelah mulai menyatu kembali, meskipun ada bekas-bekas kehancuran yang jelas. Langit yang tadinya hitam kini perlahan berubah menjadi biru keabu-abuan, menandakan bahwa kegelapan mulai mundur. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Nina dan Darman berdiri di tengah keheningan itu. Tubuh mereka lemas, dan napas mereka terengah-engah. Mereka tahu bahwa mereka baru saja menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kekuatan gelap yang mereka lawan. Sesuatu yang lebih berbahaya daripada mereka kira. Makhluk besar yang semula mengancam mereka kini hilang, namun tidak sepenuhnya lenyap. Sisa-sisa kegelapan yang ada di udara tampaknya tidak sepenuhnya menghilang. Ada energi jahat yang tersisa, dan seluruh dunia masih merasa terancam. Ranti, yang sejak awal telah menjadi penuntun dalam perjalanan mereka, berdiri diam.
Wajahnya terlihat pucat dan lebih tua dari sebelumnya, seakan dia juga merasakan dampak dari pertempuran yang baru saja mereka jalani. Ini belum berakhir, Ranti berkata dengan suara serak. Kegelapan itu, ia mungkin telah terluka, tetapi ia tidak benar-benar mati. Ada sesuatu yang lebih besar dari itu yang terus memantaunya. Nina menggigit bibirnya, mencoba menahan rasa takut yang mulai merayapi dirinya. Apa maksudmu? Tanyanya, suara penuh kecemasan. Ranti menatap langit, dan dari matahari yang mulai terbenam, dia bisa melihat bayangan gelap yang bergerak perlahan di cakrawala. Makhluk itu hanyalah perwakilan. Keberadaan yang lebih jahat dari kegelapan itu, mungkin masih menunggu kesempatan untuk bangkit. Darman yang berada di samping Nina menatap Ranti dengan bimbang, tetapi ketegasan di matanya jelas. Apakah kita harus terus bertarung? Kita baru saja mengalahkan makhluk itu. Tidak mungkin ada lagi yang lebih kuat. Namun Ranti tidak mengangguk. Kalian harus mengerti satu hal. Ini bukan hanya pertempuran fisik. Ini adalah perang antara kegelapan dan cahaya yang sudah ada sejak zaman dulu. Kita hanya baru saja menyentuh permukaannya. Kegelapan itu, kata Ranti, akan selalu mencari jalan untuk kembali, dan hanya mereka yang penuh dengan cahaya sejati yang bisa benar-benar menghadapinya. Nina menatap Darman, merasakan kekosongan yang kini ada di dalam hatinya. Jadi kita harus terus berjuang? Tanyanya. Ranti mengangguk pelan. Wajahnya murung. Tidak ada akhir yang benar-benar sederhana dalam perjalanan seperti ini. Kegelapan itu telah menguasai banyak dunia, dan kita adalah satu dari sedikit yang beruntung bisa melawannya. Tapi tak ada yang bisa menjamin. Kita harus mempersiapkan diri untuk lebih banyak pertarungan. Hening sesaat. Keheningan yang menekan. Kemudian, Ranti melangkah maju dan memanggil sesuatu dari dalam dirinya. Sebuah peta kuno muncul di tangan Ranti. Sebuah peta yang menunjukkan jalan yang lebih gelap dan lebih berbahaya daripada apa yang telah mereka lalui. Ada simbol-simbol misterius yang tampak bergerak di atas peta, seolah menunjukkan jalur yang harus mereka tempuh untuk menghentikan kegelapan selamanya. Ini jalur terakhir yang harus kita lalui, kata Ranti, memecah kesunyian. Untuk benar-benar mengakhiri kegelapan ini, kalian harus melalui gerbang terakhir. Gerbang terakhir, kata itu menggema dalam benak Nina dan Darman. Ranti mengangkat wajahnya. Tatapannya penuh dengan kepercayaan yang luar biasa. Bersiaplah. Jalan ini lebih berbahaya daripada apapun yang pernah kalian bayangkan. Darman menarik napas panjang, dan meskipun rasa takut melingkupi hatinya, dia merasakan bahwa ini adalah jalan yang harus mereka tempuh. Mereka tidak punya pilihan lagi. Dunia mereka, dunia yang sudah penuh dengan kegelapan, mungkin hanya bisa diselamatkan melalui perjuangan tanpa akhir. Kita harus menuntaskan ini, kata Darman dengan suara yang penuh tekad. Tidak ada lagi mundur. Kita akan mengakhiri ini bersama. Nina mengangguk. Tangannya menggenggam tangan Darman. Mereka akan melanjutkan perjalanan ini. Mereka akan bertahan. Karena dunia mereka hanya memiliki satu harapan sekarang, yaitu mereka. Langit yang semula tampak tercerah kini berubah menjadi gelap kelam. Seakan dunia mereka telah dipenuhi oleh bayangan. Nina, Darman, dan Ranti berjalan bersama menuju gerbang terakhir yang ada di ujung horizon, tempat yang hanya dikenal dalam mitos dan legenda. Mereka tahu, ini adalah jalan yang tak terelakkan, dan hanya mereka yang dapat menghadapi apa yang tersembunyi di baliknya. Perjalanan mereka kali ini berbeda dari sebelumnya. Tanah yang mereka injak terasa lebih berat, dan udara yang mereka hirup terasa lebih padat, seakan dunia itu sendiri menahan napasnya, menunggu mereka mengambil langkah berikutnya. Darman menatap peta kuno yang masih berada di tangan Ranti. Simbol-simbol yang bergerak di atasnya menunjukkan mereka menuju ke arah yang semakin dalam ke dalam terowongan gelap yang tidak terjangkau oleh cahaya matahari. Tanpa kata, mereka terus melangkah, menembus kabut tebal yang semakin menyelimuti mereka. Jalan ini adalah ujian terakhir, kata Ranti, suara berat dan penuh peringatan. Kalian harus siap menghadapi segala kemungkinan. Ini bukan hanya pertempuran fisik, ini adalah ujian keberanian sejati kalian. Nina, meskipun takut, merasakan bahwa tekadnya semakin dalam.
Dia tahu bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Perjalanan panjang mereka untuk menghentikan kegelapan, untuk menyelamatkan dunia, hanya akan selesai setelah melewati gerbang ini. Tak lama setelah melangkah lebih jauh, sebuah cahaya gelap mulai muncul di depan mereka, berpendar dengan energi mengerikan. Gerbang besar yang menjulang tinggi itu kini muncul di hadapan mereka, terbuat dari batu hitam pekat, dihiasi dengan runes kuno yang berkilau dengan kehitaman yang menyelimuti setiap sudutnya. Itu terlihat seperti bukan gerbang biasa, melainkan sebuah portal yang membawa mereka menuju dimensi lain. Gerbang ini bukan hanya fisik, kata Ranti dengan suara lembut. Ini adalah batas antara dunia kita dan dunia lain. Dunia yang terjaga oleh kekuatan terkutuk. Nina dan Darman berhenti sejenak, merasakan keberadaan yang sangat kuat, seperti ada sesuatu yang sedang mengawasi mereka. Suara angin berdesir di sekeliling mereka, seakan suara bisikan dari alam lain, dan keheningan yang dalam membuat mereka merasa seperti mereka akan kehilangan diri mereka jika mereka bergerak lebih jauh. Gerbang itu terbuka perlahan, dengan suara dentingan keras yang mengiris kesunyian. Di baliknya, mereka melihat sebuah ruang yang gelap, tempat yang tampaknya tidak memiliki batas, sebuah ruang kosmik, penuh dengan energi yang tidak bisa mereka pahami sepenuhnya. Darman menatap Nina, kemudian kembali melihat gerbang yang terbuka di depan mereka. Tak ada jalan mundur. Mereka hanya punya satu pilihan. Masuk ke dalam. Ini adalah keputusan terakhir kita, kata Darman, matanya penuh dengan keberanian. Apapun yang ada di sana, kita harus hadapi bersama. Dengan satu tarikan napas, mereka melangkah ke dalam gerbang yang terbuka, dan sesaat setelah mereka memasuki ruang itu, dunia di sekitar mereka langsung berubah. Ruang ini terasa lebih berat. Udara yang mereka hirup terasa padat dan tebal, hampir seperti mereka berada di dalam sebuah ruang angkasa yang penuh dengan energi yang tak terkatakan. Lantai yang mereka injak berwarna hitam, seakan terbuat dari batu purba, dan di sekitar mereka terdapat simbol-simbol yang terus berubah seiring waktu. Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi. Terdengar suara keras yang menggema di sekitar mereka. Suara itu datang dari segala arah, membuat hati Nina dan Darman berdebar kencang. Tunggu saja saatnya, dan kalian akan tahu bahwa ini adalah akhir. Tiba-tiba, makhluk besar berbentuk bayangan muncul dari kegelapan. Tubuhnya hanya terlihat sebagai silhouette hitam dengan mata merah menyala. Kekuatan jahat yang ada di dalamnya sangat kuat, sehingga getaran dari tubuhnya membuat seluruh ruang ini bergetar. Nina dan Darman merasakan sesuatu yang sangat mengerikan. Mereka telah memasuki dunia yang jauh lebih gelap daripada yang mereka bayangkan. Mereka tidak hanya berhadapan dengan makhluk ini, tetapi juga dengan sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang akan menguji semua yang mereka miliki. Kalian sudah terjebak, kata makhluk itu dengan suara dalam dan menggema. Dunia ini adalah tempat terakhir kalian. Ranti, yang tetap berdiri di belakang mereka, mengangkat kedua tangannya dan mulai mengeluarkan energi biru dari tubuhnya. Cahaya yang dulu melemah kini kembali bersinar, dan dengan itu, dia menghadap makhluk itu. Ini bukan akhir, seru Ranti, suara penuh keberanian. Ini adalah permulaan dari segalanya. Kalian tidak akan menang. Namun makhluk itu hanya tertawa. Suara tawa yang membuat seluruh ruang bergetar. Suara tawa makhluk bayangan itu menggema hingga terasa menusuk tulang. Nina, Darman, dan Ranti berdiri berhadapan dengan entitas gelap yang kekuatannya tidak hanya terasa secara fisik, tapi juga merasuk ke dalam jiwa. Ruang kosong berdinding ilusi yang mereka masuki kini mulai berubah. Lantainya pecah menjadi potongan-potongan kristal hitam, dan langitnya dipenuhi pusaran energi yang terus bergerak seperti mata iblis yang tak berkedip. Namaku, Ashmorg, penjaga kegelapan. Kalian bukan yang pertama mencoba dan seperti yang lain, kalian pun akan hancur. Darman merasakan tekanan luar biasa menghimpit dadanya. Tapi ketika ia menggenggam tangan Nina, ada kekuatan yang bangkit. Cahaya hangat menjalar di tubuhnya. Dan di saat itulah ia menyadari, hubungan mereka, kenangan mereka, semua adalah sumber kekuatan yang nyata di tempat ini. Ranti memekikan mantra kuno, tangannya bersinar biru terang. Dari langit, cahaya turun seperti tombak, menghantam bayangan Ashmorg dan membuatnya terdorong ke belakang.
Namun makhluk itu tidak hancur. Ia justru tertawa lebih keras. Kekuatanmu besar, penjaga dunia cahaya. Tapi ini wilayahku. Di sini, ketakutan adalah sumber kekuatan, dan kalian membawa banyak ketakutan bersamamu. Tiba-tiba, kabut hitam menyelimuti Darman dan Nina. Mereka dipisahkan dari Ranti dan masing-masing terjebak dalam ruang ilusi pribadi. Dalam ilusi Nina menemukan dirinya kembali di rumah lamanya, tempat di mana ia dulu kehilangan keluarganya. Semua tampak nyata. Ibunya menyapa dari dapur, ayahnya membaca koran. Tapi ia tahu ini bukan kenyataan. Wajah ibunya membeku, lalu meleleh seperti lilin, menjadi wajah iblis dengan mata putih kosong. Kenapa kamu meninggalkan kami, Nina? Kenapa kamu hidup dan kami mati? Nina berlutut, air mata mengalir, tapi di dalam dirinya, ia tahu, rasa bersalah ini bukan miliknya selamanya. Kalian adalah kenanganku, bukan kutukanku. Dengan sekuat tenaga, ia berteriak, dan cahaya meledak dari tubuhnya, memecahkan ilusi itu menjadi ribuan keping cahaya yang melayang di udara. Dalam ilusi Darman berada di ruang hitam tanpa ujung, di mana suara ayahnya yang kejam terus mengulang. Kamu lemah, kamu pengecut, kamu tak akan bisa melindungi siapapun. Wajah sang ayah muncul dari kegelapan, memegang rantai yang melilit tubuh Darman. Terima saja, kamu tidak lebih dari bayanganku. Tapi Darman menggertakkan gigi dan menatap tajam. Masa lalu tidak bisa aku ubah, tapi aku bisa menentukan siapa aku hari ini. Ia merobek rantai itu dengan kekuatan yang muncul dari dalam dirinya. Cahaya emas meledak dari dadanya dan menghancurkan bayangan ayahnya. Nina dan Darman berhasil keluar dari ilusi. Mereka berdiri bersebelahan, penuh luka dan peluh, tapi kini dengan kekuatan baru yang menyala dari tubuh mereka. Ranti tersenyum tipis, seakan tahu mereka akhirnya melewati ujian terdalam. Ashmorg mengaum, tubuhnya mulai retak. Tidak, kalian seharusnya hancur. Nina menggenggam kalung peninggalan ibunya yang entah bagaimana kembali di lehernya. Cahaya dari kalung itu memancar dan menyatu dengan cahaya dari tubuh Darman dan Ranti. Mereka membentuk 3 pilar cahaya yang menyatu ke langit. Kita akhiri ini. Sekarang, seru Ranti. Cahaya ketiganya membentuk tombak besar yang melesat ke arah Ashmorg. Makhluk itu mencoba bertahan, tapi cahaya itu menghancurkan tubuhnya perlahan, bagian demi bagian, hingga akhirnya dia menghilang dalam jeritan panjang, menyisakan keheningan dan cahaya lembut yang menyelimuti ruang gelap itu. Semesta mulai memulih. Dinding dimensi yang retak kembali menyatu, dan dunia kegelapan perlahan memudar. Namun meski Ashmorg telah hancur, sisa-sisa kekuatannya masih terasa, dan perjalanan mereka belum sepenuhnya usai. Setelah kehancuran Ashmorg, dimensi kelam tempat Nina, Darman, dan Ranti terperangkap mulai bergetar pelan, seolah-olah sedang runtuh perlahan. Udara yang tadinya dipenuhi desisan makhluk-makhluk tak kasat mata kini berganti dengan keheningan yang menekan, namun tenang. Ranti menatap ke atas. Langit yang dulunya pekat kini mulai merekah cahaya keunguan, seperti fajar pertama di dunia asing ini. Kita harus segera keluar. Tempat ini sedang menutup dirinya, katanya tegas. Nina memegangi kalung peninggalan ibunya, yang kini tidak lagi bersinar. Tapi entah kenapa, ia merasa benda itu telah memberikan seluruh kekuatan terakhirnya. Sementara itu, Darman justru memandangi tangannya yang mengeluarkan cahaya samar dari luka-lukanya. Ia bertanya lirih, apa ini berarti kita berubah? Ketika cahaya terakhir dari dimensi itu melingkupi tubuh mereka bertiga, dalam sekejap mata, mereka terlempar kembali ke dunia nyata, ke tengah hutan tempat semuanya bermula. Namun hutan itu sudah tidak sama. Pohon-pohon yang dulu kering dan mati kini tampak segar. Kabut hitam yang dulu menyelimuti kini menghilang. Udara pagi menyambut mereka. Dan burung-burung berkicau untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Di dekat kaki Nina, terlihat sebuah batu nisan tua yang baru muncul. Di atasnya terukir, disinilah raga Ashmorg dikurung. Jangan biarkan ketakutan menguasai hatimu, atau ia akan bangkit kembali. Ranti menghela napas dalam-dalam.
Ini bukan akhir, tapi penjagaan baru telah dimulai. Hari-hari berikutnya terasa asing. Nina kini bisa merasakan energi di sekitarnya, seperti bisikan halus dari jiwa-jiwa yang tenang. Darman, yang dulu merasa lemah, kini memiliki keteguhan hati dan intuisi tajam. Bahkan dalam tidurnya, ia bisa melihat mimpi-mimpi orang lain, terutama mereka yang sedang dalam kesusahan. Ranti. Ia tak pernah bicara banyak. Tapi suatu malam, Nina melihatnya di luar rumah, berdiri sendirian, menatap langit sambil berdoa dalam bahasa yang tidak dikenal. Aku hanya tinggal di dunia ini sebentar, katanya pelan. Tugasku hampir selesai. Meski mereka berhasil kembali, ada satu hal yang terus menghantui mereka. Tidak semua luka bisa disembuhkan. Nina masih bermimpi buruk tentang wajah ibunya yang meleleh. Darman terkadang mendengar suara ayahnya di malam hari, suara yang menyuruhnya menyerah. Tapi kini mereka tahu cara melawan. Kini mereka tahu bahwa ketakutan tidak bisa dibunuh, tapi bisa dijinakan. Beberapa bulan telah berlalu sejak Nina, Darman, dan Ranti kembali dari dimensi kelam. Hidup tampak kembali normal, tapi jiwa mereka tak pernah benar-benar kembali utuh. Nina kini bekerja sebagai guru, mencoba mengajarkan anak-anak bahwa rasa takut bukanlah musuh, tapi peringatan. Namun setiap malam, ia tetap menyalakan lilin di jendela kamarnya, sebagai penjaga gerbang, seperti yang pernah dilakukan ibunya. Darman, yang dahulu kaku dan pendiam, kini menjadi penulis kisah misteri. Ia menuliskan peristiwa itu dalam bentuk novel, tapi selalu menutupinya dengan catatan, fiksi belaka. Ia tahu, kebenaran terlalu berat untuk dipercaya orang biasa. Sedangkan Ranti, tiba-tiba menghilang suatu malam. Di mejanya hanya tertinggal satu catatan. Jika dunia ini kembali retak, kalian akan tahu kemana mencariku. Seseorang datang ke rumah Nina, seorang anak muda bernama Reno, yang mengaku sering bermimpi melihat sosok Nina, Darman, dan rumah abu tua itu. Ia menyebut satu nama. Ashmore memanggilku. Tapi, dia bilang aku bukan musuh, melainkan kelanjutan. Nina panik. Ia tahu, meski Ashmore sudah dihancurkan, energinya tak pernah musnah, hanya berpindah, mencari inang baru. Darman dan Nina mengikuti petunjuk Reno ke sebuah rumah tua di pinggiran kota, mirip dengan rumah abu, tapi lebih modern. Di sana, mereka melihat simbol-simbol yang sama, bercahaya samar dalam kegelapan. Nina, Darman, dan Reno memasuki rumah itu. Ruangan-ruangan bergeser seperti labirin hidup, cermin-cermin bergemuruh. Dan di dalamnya, sesosok anak kecil dengan mata hitam tersenyum. Kalian pikir bisa membunuh ketakutan? Kalian hanya membawaku ke generasi berikutnya. Tapi Reno melangkah maju, meletakkan tangannya di lantai dan membisikkan sesuatu. Tiba-tiba, semua simbol menyala. Dinding runtuh, bayangan terbakar, dan Ashmore menguap, menghilang seperti debu yang diterbangkan angin. Reno menoleh ke Nina dan berkata, "Kalian sudah membuka jalur. Aku hanya menyelesaikannya." Hari itu menjadi hari terakhir terjadinya fenomena aneh di seluruh kota. Sejak saat itu, tidak ada lagi orang hilang, tidak ada lagi suara-suara di malam hari, dan rumah abu akhirnya dihancurkan secara resmi oleh pemerintah. Namun, di bawah reruntuhan rumah abu, sebuah akar hitam masih tumbuh diam-diam. Tak terlihat, tak terganggu. Menunggu waktu. Nina dan Darman berdiri di tepi jurang tempat semuanya dimulai. Mereka tak bicara, hanya saling menggenggam tangan. Mereka tahu, dunia ini tidak pernah benar-benar aman. Tapi kini mereka siap menjaga, bukan melarikan diri. Cerita ini berakhir bukan dengan kemenangan, tapi dengan kesadaran. Kegelapan tidak pernah sepenuhnya musnah. Ia hanya menunggu celah di hati manusia.